من حضرة البغداد حضرة الشيخ عبد القادر الجيلاني حضرة الشيخ محمد المدني حضرة مهاجر أحمد بن عيسى حضرة باقي المقدم محمد بن علي معاذ بن حضرة الشيخ عبد الرحمن سوق بن حضرة الشيخ أبو بكر بن سليم حضرة الحبيب محمد حضرة أبي عبد الله الحمداني حضرة الشيخ محمد راشد البنجري حضرة الشيخ كشف الأنوار بن حضرة الشيخ أشرف عبد العزيز حضرة الشيخ أبو محمد أبي بدر البنجري ولجميع مشايخنا ومعلمينا وعلى أزواجنا وذرياتهم أن الله يعلى درجات في الجنة ثم الفاتحة لحضرة أبينا وأمنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالاتنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ثم الفاتحة أنه يرزقنا علما نافعا والأمل خالص المقبولة وحسن التعليم والجلالة على الهدى والشرف في ذلك قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وعلى نية أن الله ينمر قلوبنا وقالبنا مع الهدى والطغى والآفاق والغنى والموت على الإسلام بلا من هذا الاتحاد بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa qala al-alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Sab'un daripada kitab Taqiyul Akhbar. Wa ala hadha hikayatu Abi Qilabah, dan atas inilah semua kemarin bahwasanya ada suatu hikayat Abi Qilabah radhiyallahu anhu. Wa hiya ma Ruwiya annahu ra'a fil manami, bahwasanya Abi Qilabah bermimpi di dalam tidur beliau. Ra'a fil manami karena kubur adalah beliau melihat kubur qad insyaqqat telah pecah wa amwatuha qad kharaju minha, kubur itu terbelah dua atau pecah dan mayat-mayatnya keluar dari kubur itu. Waqa'u ala syabil kuburi, dan mereka enam mayat tadi dudukkan di samping kubur mereka. Wa kana baina yaday kulli wahidin minhum tabaqun min nurin, adalah dilihat oleh si Abi Qilabah dalam mimpi beliau, di tangan mereka seolah-olah mengikuti memegang daripada nampan yang terbuat daripada nur cahaya. Fasa'altuhu, lalu kata beliau, setelah aku lihat daripada mereka itu, wara'a fima bainahum rajulan min jiranihim, ada salah seorang daripada yang keluar dari kubur tadi, dia tidak memegang daripada nampan yang terbuat daripada nur, daripada cahaya. Seseorang ini bertigaan kuburnya daripada mereka tetangga. Fasa'altuhu, maka aku tanyakan akan dia, kenapa engkau atau dia ini tidak memegang nampan dari nur, dari cahaya. Faqultu ma li la ara baina yadayka nuran, faqala, berkata al-mayyitu, berkata si mayit yang tadi, inna lihaulai auladan, wahai Abi Qilabah, mereka ini semuanya yang memegang nampan itu kurangnya banyak berisi anak. Wa asdiqa, dan banyak berisi temannya. Yahduna ilaihim khairan, temannya anak-anaknya itu memberikan hadiah kepada mereka, khairan, akan pahala kebaikan. Kalau mereka senang, wa yatasaddaquna li ajrihim, dan mereka dari anak-anak itu dan dari teman-temannya itu pernah memberi pahalanya jazan mereka yang kubur. Wa hadan nuru mimma yahdunahu ilaihim, dan adalah nur yang ada di lampan itu adalah hadiah
dari mereka kepada yang dalam kubur yang mereka perlukan. Wa kana li ibnun, dan adalah aku, kata si seekor mayit, adalah aku ini ibnun, punya anak, ghaira solihin, anaknya tidak, anakku ini kada solih, wala yad'uni, dan tidak pernah mendoakan lawan aku, wala yatasaddaqu li ajli, dan tidak pernah memberikan sesuatu pahalanya untukku pada lalu. Walihada, dan karena inilah, kata yang seorang dari mayit tadi, karena inilah aku tidak mengisi nampan dari nur. Wa ana khazalun baina jirani, dan aku ini merasa malu di antara tetanggaku tadi yang bangkit dari kubur mereka mendapat nampannya. Falamma intabaha, manakala Abi Kilabah bangun dari tidurnya, da'a ibnahu, pinantu dalam mimpi tadi, anaknya masih ada, pinantu oleh Abi Kilabah. Da'a ibnahu, lalu beliau mencari-cari anaknya dan memanggil anaknya, wa akhbarahu bima ra'a, dan menghabarkan Abi Kilabah dengan apa yang terjadi yang beliau lihat dalam mimpi. Ceritakan sidin, orang tua ikam nang aku mimpi kayak ini orangnya, kasihan benar dengan anaknya. Faqala ibnu ana tubtu ala yadika, kata si anak, maka aku bertaubat di hadapan Tuhan. Ya, anaknya tadi, fala a'udu ila ma kuntu alaihi abadan, dan aku tidak akan kembali kepada apa yang telah aku lakukan untuk selamanya. Maksudnya ada mengherani orang tuanya yang dalam kubur tersebut. Fastaghala bi ta'ati, maka sadarlah si anak. Saya tidak pernah menghadiahkan lalu. Sadarlah si anak itu, fastaghala, maka sibuklah dia bi ta'ati, dengan berbuat taat, wa du'ai, dan selalu mendoakan orang tuanya, wa tasadduqi an abihi, dan memberi sesuatu dihadiahkan kepada ayahnya, diajrihi pahalanya. Falamma qada alaihi zamanun, manakala sudah beberapa lama lewat oleh masa, sudah lawas, ra'a Abu Kilabah marratan ukhra fi manamihi, Abu Kilabah kembali bermimpi di kali yang lain pada tidurnya. Mimpi lagi, tilqal maqbaratu ala haliha, mimpi akan kubur itu atas keadaannya, terbuka dua, sebelah dua. Wara'a nuran baina yadayhi dzalika rajul, dan melihat dia Abi Kilabah akan cahaya yang memancar antara hadapan si laki-laki yang tadi. Dari kuburnya keluar cahaya. Awwa'u minasyamsi, nang lebih terang dari matahari. Aktsaru min nuri ashabihi, lebih banyak daripada cahaya teman yang di samping kuburnya. Faqala li, maka berkata kepadaku orang tua tadi, ya Aba Kilabah, wahai Abu Kilabah, jazakallahu khairan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalaskan engkau dengan yang baik. Faqad najautu, maka sungguh aku selamat, min khazalatil jiran, daripada malu dari bertetangga orang yang dikubur ini. Tidak dapat apa-apa, tapi sekarang ini aku terima kasih banyak. Apa? Karena membuat anaknya yang ditemuinya tadi sadar bertaubat.
kepada orang tuanya. Wa bil khabari anna malakal mauti, dalam sebuah kabar juga disebutkan sesungguhnya malakul maut dakhala ala rajulin, pernah mendatangi dan masuk ke rumah seorang laki-laki bil Iskandaria, di negeri Iskandaria, sekarang daerah Mesir, Iskandaria. Faqala, ditanya oleh laki-laki tersebut, man anta, siapa engkau ini? Faqala ana malakul mauti, aku ini adalah malakul maut. Farta'adat qaraisuhu, mendengar lelaki itu akan namanya malakul maut, dilihat wajahnya langsung pucat oleh malakul maut, menggatar-gatar badannya. Ada orang datang ini lain orang nang biasa, takajud, tamu tak diundang. Wahiyal lahmu bainal jambi wal katibi, wajah yang di pipinya bergerak-gerak saking takutan. Kemudian lagi lambungnya berbunyi, lambungnya ini makanya enak di apa paparutan di lambung itu, makanya perujutan bergerak-gerak saking takutannya. Bahunya ada sing rangkaian berkata Allah. Faqala lahu malakul mauti, berkata baginya oleh si malakul maut, ma hadzal ladzi ara, kata malakul maut, apa yang aku lihat kepada engkau ini? Qala, dijawab oleh si laki-laki, khauban minan nari, takut dari api neraka. Maksudnya apabila sampeyan menjemput ulun, maka ulun takutan api neraka. Faqala lahu, berkata malakul maut bagi si laki-laki, uktub laka kalaman ma tanju bihi minan nari, aku tuliskan bagi engkau, kata malakul maut, akan suatu tulisan tanju bihi, yang bisa membawa engkau selamat dengannya, minan nari, dari api neraka. Qala bala, ujar si laki-laki, bala ini wahai malakul maut. Ada jadi menjemput, kira laki-laki itu menjemput nyawanya, tapi memberikan apa? Memberikan sesuatu tulisan yang membawa selamat. Fada'a bi sahibatin, memanggillah malakul maut tadi dengan menyuruh ambil olehmu dengan satu lembaran. Wa kutiba biha, ujar malakul maut setelah itu, ambil olehmu akan lembaran atau buku selembar, dan dituliskan padanya oleh malakul maut, bismillahirrahmanirrahim. Waqala, berkata malakul maut, hadza bara'atun minan nari, inilah yang bisa membebaskan dari api neraka. Malakul maut memberikan apa? Amalan. Jika menjadi malakul maut selamat dari jilatan api neraka, membawa catatan. Wa sami'a rajulun 'arifun rajulan, dan ada seorang yang arifillah mendengar seorang laki-laki membaca yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Faqala, berkata dia, ismul habibi fi hadihi, ini adalah nama zat Allah Ta'ala yang dikasihi. Kata seorang yang arif tadi. Fakaifa ru'yatuhu, kemudian bagaimana nantinya orang itu akan melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah menyebutnya rancang, bagaimana nanti kalau melihat zatnya. Tsumma qala an-nasu yaquluna,
Kemudian manusia atau beberapa orang berkata, anna dunya ma'a malakul mauti la tusawi, sesungguhnya dunia ini beserta malakul mautnya tidak bisa menyamai sedikit pun. Wa ana aqulu inna dunya, tidak bisa menyamai sedikit pun pada beratnya, pada tingginya nilai bismillahirrahmanirrahim. Jadi dunia dan isinya tidak bisa menyamai baratnya tulisan bismillahirrahmanirrahim. Seakan-akan ucapannya gampang, nilainya tinggi. Makanya ini masukkan dalam syarat rukun wajib sembahyang. Bismillahirrahmanirrahim diucapkan nyaman tapi nilainya tinggi sekali. Aqulu inna dunya bila malakil mauti la tusawi dalika li'annahu yusilul habibu ilal habibi. Karena bismillahirrahmanirrahim itu menyampaikan kekasih kepada orang yang dikasihinya. Kan di situ disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Al-babu tsani asyara, bab yang ke-12, fi dzikril musibati 'alal mayyit, pada menyebutkan musibah atas diri mayit. Ruya bil khabari, diriwayatkan dalam satu kabar, anna man musiba bi musibatin, sesungguhnya orang yang terkena musibah, fa kharaqa biha thawban, lalu merobek-robek pakaiannya, au daraba biha sadran, atau memukul-mukul dadanya, faka'annama akhadha rumha, maka seakan-akan dia itu mengambil tumbak, wa haraballahu ta'ala, dan memerangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan tidak senang. Di budaya-budaya orang jahiliyah seperti itu, tidak ada kematian merobek baju atau menapuk-napak dada atau berbuat yang lain-lain. Baik budaya Islam. Ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man sawwada baban, riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, barang siapa yang menghitamkan pintu rumahnya, au thiyaban, atau menghitamkan pakaiannya, indal musibati, ketika mendapat musibah, au daraba dukanan, atau memukul atau menghancur-hancur tokonya, tempat penjualannya, misalnya kematian mati, hamuk, toko dihancur-hancurnya, ada senang, au kasara syajaratan, atau memotong menebang pohon-pohonan yang berbuah, ditebanginya hamuk, au qata'a sya'ratan, atau menggundul rambutnya. Ada senang meninggal, senang ada yang mati, menggundul rambut habis utang. Balasannya apa? Bunya lahu bi kulli sya'ratin baitun finnari, niscaya dibangunkan baginya, bagi setiap rambut yang dipotongnya itu, sebuah rumah finnari, di dalam neraka. Seperti rambut saja, atau mencabut-cabut rambut ketika ada kematian, menunjukkan tidak senang. Wala yaqbalullahu ta'ala minhu sarfan wala adlan, dan Allah Ta'ala tidak akan menerima tingkah lakunya, maksudnya tingkah laku perbuatan taatnya akan terima Allah Ta'ala. Wala adlan, dan tidak menerima Allah Ta'ala akan pemberian sedekahnya. Madama dzalika sawadu, selama adalah masih ada tanda warna hitam itu, ala babihi,
yang masih ada di pintunya. Misalnya ada musibah kematian, mencat lawang warna hilang. Wa bayyallahu qabrahu, dan apabila orang itu nantinya akan meninggal, Allah Ta'ala niscaya akan menyempitkan kuburnya dan menyempitkan kubur si orang yang ditangisinya. Nah, kasihan kubur orang yang ditangisinya kena disempitkan Allah Ta'ala karena merasa lapang. Wa syaddada alaihi wa syuddida alaihi hisabuhu, dan disulitkan atasnya akan hisabnya kena. Hisabnya orang yang ditangisi dari tinggali akan Tuhan. Wa la'anahu kullu malakin fis samai wal ardi, dan melaknat setiap malaikat yang berada Fissamai, di langit, dan yang ada di bumi. Wa kutiba alaihi al-mukhati'atin, dituliskan atasnya si mayit itu memiliki atau basamu 1000 kejahatan. Asalnya mayit ini banyak membawa amal karena ditangisi oleh yang tidak senang tadi. Tabawa akhirnya 1000 macam kejahatan, kesalahan di bawahnya maksiat. Wa qama min qabrihi uryanan, dan mayit itu nantinya akan bangkit dari kuburnya dalam keadaan uryanan, telanjang. Ada sing apa? Ada sing bajuan. Yang lain bangkit dari kubur sopan, tadinya padat. Kenapa? Gara-gara anak menangisinya, tidak senang lawannya meninggal. Wa man khalaqa 'alal musibati jaibahu, dan barang siapa yang adalah merobek datangnya musibah, jaibahu, akan kantong bajunya atau sakunya. Khalaqallahu dinahu, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merobek-robek agamanya. Hancur kantong baju. Sisi lawan silit tidak senang. Wa illa khaddan, dan jika sekalipun ada yang menampar akan pipinya, menapak pipinya, aw khadasha wajhan, atau mencakar wajahnya, haramallahu ta'ala alaihi an-nazara ila wajhil karim, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala mengharapkan kepadanya melihat zatnya yang maha mulia, karena Allah melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena merobek-robek wajah atau muka, mencakar dengan kuku yang panjang sampai luka-luka, kadang bentuk wajah lagi, habis bicara amin besok semua. Ini surah yang mau batinya, surah jual nang hancur muka, surah jual nang jangan muka, ini surah yang mau batinya. Ini surah wa bil khabari idza mata ibnu adama istama'atis siyahu fi darihi. Dalam suatu kabar juga menyebutkan bahwa ketika anak Adam atau manusia meninggal, berkumpullah teriakan-teriakan fi darihi, di rumahnya, teriakan menangis yang sangat nyaring. Menangis boleh, tapi sedang-sedang aja, biasa. Kan wajar manusia sedih, jadi jangan terlewat juga, jangan kelewatan. Yaqumu malakul mauti ala babi darihi, maka berdirilah malakul maut di depan pintu rumahnya. Fayaqulu, berkata malakul maut, dihaulai bagi mereka yang menangisan tadi, Mahada siyahu,
Apa teriakan ini? Mengapa kalian teriak kayak itu? Fawallahi, malaikat maut bersumpah, demi Allah, ma naqasat min ahadin minkum umuran, tidaklah akan berkurang juga dengan sebab kalian itu menangisan, tidak mengurangi akan umur dan tidak akan juga mengurangi rizki, maksudnya sia-sia. Artinya dengan sebab menangis itu, kata malakul maut, menambahi umur kembali berkurang, menambahi rizki kembali berkurang. Wala zalamtu ahadan minkum, dan tidaklah aku, kata malakul maut, menzalim akan seseorang daripada kalian, karena aku ini, kata beliau, melaksanakan tugas. Bila sampai umurnya aku ambil, kata malakul maut, wa in kana siyahu minni fa ana abdul ma'murun, jikalau adalah teriakan kalian itu karena sebab aku, jadi malakul maut, fa'ana abdul ma'murun, maka aku ini adalah seorang hamba yang diperintah Allah Ta'ala. Aku ini, kata malakul maut, adalah diperintah juga. Jikalau aku ada diperintah di sini, ada juga cabut nyawa. Wa in kana minal mayyiti fa huwa maghfurun, dan jikalau sebab adalah daripada mayit itu diambil rohnya, bahwa maghfurun, karena itulah aku, jadi malakul maut, aku karasi sampai ajalnya, aku karasi mengambil rohnya. Wa in kana minallahi ta'ala fa antum jahiduna billahi ta'ala, jikalau adalah itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah sampai masanya diambil rohnya, cabut roh tadi, fa'antumul jahilun, kalian tidak mengetahui kan bahwasanya ajal itu bilanya sudah sampai tidak bisa dilambatkan, tidak bisa didahulukan. Ya Allah, yang kurangnya garing, lawas bergaring 20 tahun, tapi ajal belum sampai lagi. Di macam-macam masih banyak aja umurnya lagi. Menggaduni tohok dengan menggaduni kemunyakan akan jalan pintas, dicampurnya minuman bacon macam-macam, mana mati juga lagi. Sampai umurnya sampai dia campur obat tanaman, semprotan paraton lagi. Umurnya masih panjangnya lagi, tak tahu akhirnya. Dan menggaduni lagi kekalahan. Fa'antum jahiluna billahi ta'ala, fawallahi, demi Allah, kata malakul maut, innal fikum, sesungguhnya bagiku pada kalian, audatan thumma audatan, aku akan kembali dan aku akan kembali. Audatan artinya datang, bila sudah sampai aja aku datang, bila belum ada aku datangi. Bapak Yusuf, aku umurnya ada sampai aku datangi. Al-babu tsalitsu asyara fi dzikril bukai 'alal mayyit. Bab yang ke-13 pada menyebutkan menangisi pada mayit. Qala al-faqih wa qulih rahimahullah taala, an-nau'u haramun. Berkata al-faqih Abu Lais, kata beliau, an-nau'u meratapi orang yang telah mati. Haram itu adalah tidak dibolehkan. Meratapi itu maksudnya mengenang-enang, memperingatkan semuanya ada apa? Sekilas misalnya pas waktu makan, ingat semuanya. Jangan lagi dilawasi. Wala ba'sa bil bukai 'alal mayyit. Dan tidak mengapa menangisi pada mayit dengan syarat tidak berlebihan, menangis biasa saja.
Wasabru afdalu, dan sabar yang lebih utama. Annallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala qala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang hanya saja Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menepati janji memberikan pahala bagi orang yang bersabar dengan tanpa dihisab nantinya. Quran surah Az-Zumar ayat 10. Waruhi an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala an-naihatu wa man haulaha min mustami'iha alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi bersabda, orang yang menangis an-naihah dengan meratap, sedangkan orang-orang yang di sekitarnya yang mendengarkan tangisannya itu, maka mereka semua mendapat laknat Allah dan laknat para malaikat serta laknat manusia ajma'in seluruhnya. Jadi an-naihah ini menangis, nang nyari dan berlagu-lagu nangisnya. Bila ada orang banyak nyari, bila orang nyanyi nangis. Jadi kalau orangnya sudah terlibat nyari menangisnya, sangat akan apa? Ia meratapi ibadah sunnah. Dalam naihah nyari-nyari. Alaihi Allah wa nasi ajma'in. Wa yuqalu lamma matal Hasan ibnu Hasan ibnu Ali i'takafat imra'atuhu ala qabri sanatun wahidatun. Oleh karenanya diriwayatkan ketika Hasan bin Ali, cucu Nabi Hasan bin Ali, Sayyidina Hasan bin Ali meninggal, maka istri beliau menunggui beriktikaf di kuburnya dalam masa 1 tahun, menunggui kubur suami Sidin. Falamma kana rasul hawli rafa'al qastata fasami'u sawta min janibil qubri. Maka istrinya itu menunggui di samping kuburnya suaminya Imam Hasan bin Ali. Tatkala di awal tahun dikeraskanlah suaranya, sehingga suara itu bisa didengar dari arah kuburan. Maksudnya beliau bersuara dengan nyaring setelah 1 tahun di situ. Hal wajadtum ma qaddamtum, istri daripada Imam Hasan bin Ali bersuara kepada menyuarai orang dalam kuburan. Adakah kalian semua mendapatkan apa yang telah tiada pada kalian? Itu ada mendengar gilaan, mendengar istrinya daripada Imam Hasan bin Ali kepada nyaring pada situ menakuti orang dalam kubur. Dan mereka mendengarkan juga suara dari arah samping kuburan itu berseru, apakah kalian semua telah berbuat buruk? Maka terimalah akan perbuatan kalian. Jadi bersuara bin Sidin setelah 1 tahun bagana di kuburan, menunggui kuburan lagi. Ini seakan-akan Sidin itu memandai orang kuburan. Apa yang kalian rasakan dalam kuburan? Sedangkan aku di sini bagana setahun di sini karena panas hujan dan lain-lain. Ini rasanya, apalagi apabila kalian dalam kuburan kayak pada saya 1 tahun, menanyakan orang dalam kubur. Waruwi an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu lamma mata ibnuhu Ibrahim
alaihissalam dama'at ainahu. Diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala putra beliau yang bernama Ibrahim meninggal dunia. Jadi Ibrahim ini salah satu anak Nabi, salah satu anak angkat Nabi yang bernama Ibrahim meninggal dunia. Dama'at ainahu, maka mengalirlah dua air mata Nabi. Faqala lahu Abdurrahman ibnu Aufin, berkata bagi Nabi oleh sahabat Abdurrahman bin Auf, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alaysa qad nahaitana anil bukai, bukankah pian wahai Rasulullah sungguh melarang kami daripada menangis? Qala alaihi salatu wassalam, innama nahaitukum anis sautaini. Kata Nabi, sungguhnya aku mencegah kamu dari dua suara yang laju, dua suaranya itu. Apa yang pertama? Dua suara al-fajiraini al-ahmaqaini wa huma sautun nauhi wal ghina'i. Aku mencegah daripada engkau wahai Abdurrahman bin Auf dengan dua suara, yaitu suara orang yang menangis secara nyaring wal ghina'i, dan suara orang yang nyanyi menyanyian. Dilarang lagi. Wa an khadasil wujuhi, dan dengan mencakari wajahnya, itu termasuk dilarang. Wa syaqil juyubi, dan merobek-robek kantong bajunya. Walakinna hadhi rahmatun ja'alaha, tetapi ujar Nabi kita, mengalirnya air mataku ini adalah rahmat dari Allah Ta'ala. Fi qulubi ruhama, di dalam hatinya orang-orang penyayang atau kasih sayang. Jadi Nabi kita menangis juga, tapi tidak ada suara menangis mengeluarkan air matanya beliau. Tsumma qala alaihi salatu wassalam, al-qalbu yahzunu. Kata Nabi, hati itu sudah susah, wal ainu tadma'u, maka mata itu akan mengalir. Jadi bedanya sebab sudah hati itu sudah susah atau sudah sedih, pasti tak keluar dari air mata. Karena asalnya dari hati menangis itu. Bila hati sedih, tak keluar banyak mata. Bila hati senang, ada juga kalau banyak mata. Senang karena bahagia. Wa ruwiya an Wahab bin Qaisan radhiyallahu ta'ala anhu anna Umar absara imra'atan tabki 'ala al-mayyit. Diriwayatkan daripada Wahab bin Qaisan, sesungguhnya Sayyidina Umar melihat seorang perempuan menangisi atas si mayit. Panahaha, maka beliau mencegah daripada perempuan itu menangis. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'ha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'ha, biarkanlah perempuan itu. Ya Aba Hafsin, wahai Abu Hafs, kunyahnya Sayyidina Umar, Abu Hafsin. Fa'inal aina baqiyatun, sungguhnya mata itu menangis tempatnya. Wal nafsu musabatun, dan menunjukkan yang susah itu adalah hatinya. Wal ahdu hadithun, dan janji itu baru datangnya. Maksudnya apabila sudah hati itu duka cita, maka dari matalah keluar air mata seseorang, karena mata itu tempatnya untuk menangis. Boleh menangis tapi jangan nyari-nyari, biasa aja. Yang lawas pula
Kemudian sambungannya al-babur rabi'u asyara fi dzikri sabri 'ala musibah. Mudah-mudahan dimudahkan Allah Ta'ala, meski diwaskan Allah Ta'ala, matikan husnul khatimah, dijauhkan kepada husnul khatimah, dan kita tidak dimatikan Allah sebelum daripada menjarahi dan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita dikumpulkan bersama Rasulullah surga firdausnya ila hadratin Nabi al-Fatihah. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma baghina bid-din wa 'alina tawil. Allahumma baghina bid-din wa 'alina tawil. Baghina bid-din wa 'alina tawil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah. وسعه علم الله